Semuanya, perkenalkan nama saya Lais Ana Putri dari SMP Harapan Abadi. Di sini saya akan mendongeng kisah Timun Mas dalam rangka mengerjakan tugas mendongeng Talenta GL and Garalis Jawa Barat di tahun 2023. Selamat menonton. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama dan ia tidak memiliki anak. Karena Mbok Srini merasa kesepian, ia menginginkan seorang anak, walaupun itu sangat mustahil baginya. Lalu, pada suatu malam, Mbok Srini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Mbok Srini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Jadi, ia segera berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Saat tiba di hutan, ia mencari sebuah bungkusan yang berada di bawah pohon besar, seperti yang terdapat di mimpinya semalam. Sebenarnya, Mbok Srini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan ia merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa maksudmu memberikanku sebutir biji ini?" tanya Mbok Srini seraya berteriak, tetapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Srini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mbok Srini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya. Mbok Srini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Srini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun, saat anak itu sudah dewasa, Mbok Srini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan makan. Ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah, dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, sangat terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya dan saat terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa ia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Namun, pada suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan bahwa dalam waktu seminggu ia akan menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air matanya jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Mas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Srini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya Mbok Srini tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena Timun Mas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Srini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Mbok Srini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Mas ke seorang raksasa dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampirinya kembali ke dalam mimpi. Timun Mas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Srini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya, mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Mas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari Timun Mas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Srini terpikir sebuah cara. Mbok Srini meminta Timun Mas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung, cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat Timun Mas sembuh.
Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Srini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbok Srini bertemu seorang pertapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Srini langsung menceritakan kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Srini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Dia menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Srini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini dan Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun Mas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Mas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu masih mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan-bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan juga runcing. Namun, raksasa itu mampu melepaskan dirinya dan kembali mengejar Timun Mas. Melihat usahanya yang belum berhasil, Timun Mas pun membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, Timun Mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan dan sejak itu Mbok Srini dan Timun Mas hidup bahagia. Itu dia tadi kisah dongeng dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Pastinya ceritanya sangat unik, menarik, dan juga menyenangkan, bukan? Saya harap dengan adanya tugas mendongeng dari GLN Girls Jawa Barat ini dapat melestarikan dongeng-dongeng yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih dan salam literasi.